Indonesia has many sport athletes. One of the motocross athletes comes from Sumedang, West Java, Indonesia. Many things are not easy to survive in this sport. Whatever the way, they will do with whole heart. There is only one way to survive this sport. Stay focused on main goals. This is the journey of life. Racer number 26 in the motocross, Iwan Hermawan. Halo, nama saya Iwan Hermawan. Saya asli Sumedang, Tanjung Sari. Umur saya sekarang 33 tahun. Saya sekarang nge-mentorin atau bisa dibilang jadi pelatih. Tapi saya juga masih aktif di balapan di kelas MX1. Kalau di luar otomotif, sekolah balap, di luar sekolah balap, saya ada pegang bisnis juga bareng sama bapak saya sendiri, yaitu yang usaha bapak di bidang pertanahan. Ada juga saya jual aparel motocross juga karena punya speed shop juga kan. Nah, untuk di luar itu juga kita ada rumah makan juga lagi dijalanin juga, ya ngembangin hobi kedua saya lah dari otomotif. We will turn back the time by asking the mother of Iwan Hermawan. What was Iwan like as a child? Itu Iwan waktu kecilnya gitu aja lah, cengeng. Tapi hobinya cengeng itu karena olahraga, pengen itu beli mainan lagi kecil teh, beli sepeda, motor-motoran, bikin sendiri waktu kecil. Ibu nggak tahu Iwan kayak gini jadi pembalap. Nah, terus kalau diajak main ke Bandung kemana, sukanya mainan gitu, motoran seperti bola, seperti sepeda gitu. Ibu tuh udah pusing, kalau mau, kalau pengen harus dibeliin langsung. Pada tahu, kebetulan supir-supir juga waktu kecil lagi umur 9 tahun 10 tahun. So children remain children, not different with others. Are your time is different? Nah, pertama Iwan di Ciamis jatuh dari motor. Pertama megang motor jatuh. Udah jatuh diambil ku Pak Helmi, digendong sampai pedok. Ibu belum pengalaman sih dulu mah, nggak kayak sekarang. Udah di Ciamis, ada lagi di Sulawesi. Iwan jatuh. Ibu tuh belum gitu lah. Jangan Wan, jangan balap. Mamahnya nggak, itu kasihan Kak Iwan. Terus Iwan jatuh di Sulawesi, ibu di bawah jempingan, Iwan lagi jumping jatuh di depan ibu. Perasaannya ibu cerewet gitu. Aduh, Wan, ibu terus nangis ibu. Terus Iwan teh keluar darah. Pertama bisa kedua kali balap. Iwan jatuh, jatuh di pas jempingan, kelempar motornya, kelempar situ. Iwan jatuh di depan ibu. Terus Iwan diajak ke rumah sakit sampai 2 hari dirawat. Kata ibu pikir, jangan Wan, jangan balap lagi, gitu kata ibu. Terus biarin kamu, Iwan mau balap. Tapi masih ngadot mas. Ibu ingat masih ngadot itu balap. Terus udah jatuh di rumah sakit teh minta susu. Orang-orang wartawan pada motoan Iwan. Nggak, minta susu, udah nyadar teh, mau mimi katanya. Udah aja kata Pak Helmi teh, udah aja diambil ke Pak Helmi, tim Pertamina dikasih baju ibu teh. Dulu kan ibu masih belum itu ya, dikasih baju, dikasih apa, terus kemana-mana diajak ke Batanti. Then we will move to the mechanic Iwan Hermawan.
how every day is done. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind. Saya hampir 7 tahun. Abdi tos lami sih tos di zaman sekolah SMP sareng ayuan mah rekan sekolah hampir 10 tahunan lah lebih lah. Kalau di luar balap senangnya kalau lihat ayuan itu suka bagi-bagi gitu lah sama rekan-rekan semua ngumpul gitu. Kalau saya karakter dari Aywan orangnya kan tentu baik, terus wibawa, jujur, tanggung jawab. Cuman pas kenangan pahitnya dia kan udah berjuang tuh pol-polan buat ngarahin satu anak didik atau siapalah, cuman kebanyakan gitu nggak diterima dengan baik. Kalau kasarnya mah air susu dibalas air tuba. Further, we will ask the student in Iwan Hermawan MX School how they could enter an impression on their mentors. Ngeliat di status IG kayak seru gitu, ya udah kesini, jadi kayak seneng di sini tuh, seneng. Soalnya pengen nekunin hobi ke jalan yang benar gitu. Sebelumnya kan aku suka ya trek balap liar, jadi pengen yang lebih bermanfaat aja. Coach saya Iwan Hermawan banyak mengajarkan tentang pengalaman dari sifat pribadian, terus intinya dari luar sirkuit sama dalam sirkuit semuanya dia ajarin, dari kita sholat tepat waktu, terus attitude, terus juga dia bagi pengalaman dia tentang dia di luar, diterapin untuk kita di sini. My name is Matthias Svärd. I'm from Sweden, and I'm a brand maker of the MXP riders. That's why I am in Indonesia for this moment to develop my product, and I will stay here for about 4 weeks until I go home again. I was here for my first time. Was here in 2019, and I was also holiday and for visiting a factory, and I was here and I meet Iwan at a local track, and we clicked directly when I meet him, and I didn't know everything about Iwan at the time, except he was driving, and I didn't know about his school or where he lived. But suddenly I was at his place for my last 2 weeks of my holiday there, and then when I was to see all this with the school and everything, and he has some riders training and developing new riders, and that was pretty new for me, because where I come from we have our European way to teach kids, how to train and how to drive and everything. So this was kind of a new stuff for me, coming to Indonesia and see all this I understand what he was doing, and he was training his kids for better, to collect better riders and learning them from the small kids age. Yeah. Then, how it feel to be trained with the different teacher from abroad? Are you happy or are you scared? Wah, seneng banget sih bisa dilatih sama rekannya Iwan dari Swedia ini. Saya lebih pede, terus saya dapat pengalaman lagi dari dilatih sama orang luar. Ya kayak, ternyata yang diajarin Om Iwan tuh emang bener kayak gitu, nggak asal-asalan gitu. Kayak orang lain juga ternyata pakai teknik itu. Iya, walaupun dia dari luar negeri. Ya sih kalau lagi turning point misalnya salah, suka diomongin lagi. Sirkuitnya beda gitu dari sama yang lain, jalurnya. About the riding, we have two different ways in Indonesia and Europe.
I can see the kids they have so much, they want to ride, they want to develop, they want to make better. And sometimes maybe not always easy to know the riding style or something. And sometimes little stuff can help these kids, to feel better on the bike, everything. But for the moment, it's like from the small age you have to take care about the riding style and everything, to learn the kids the right way to maybe go faster and faster and be smooth on the bike, That's the only way. And of course, he was doing a great job with the kids, I can see they want to ride, they want to race, they want to do everything. It's a win. We have some different ways in Europe, but this is it's all about having fun. In the end, it's always like that. Now we want to asking Iwan, how close is Iwan friendship with Matthias from Sweden? Untuk kedekatannya, kita selain dari pertemanan hobi ini, kita ngejalanin bisnis bareng juga sih. Bisnis bareng juga di bidang otomotif sih. Namanya siapa? Namanya Matthias dari Swedia, dan ada juga beberapa yang di Australia juga ada sih. Ada Jen juga, ada teman-teman yang lain juga sih. Puncak prestasi saya tertinggi, saya pernah juara Asia final di Macau 2005. 2004-nya saya kedua, 2003 pertama, 2008 dari beberapa negara kan. Terus juara 3 Supercross juga 2007 di Bali final internasional. Sama prestasi yang membanggakan sih, walaupun tidak di puncak prestasi juara, cuman saya bisa dibilang prestasi dan pencapaian cita-cita saya di hobi ini. Saya pernah stay di Australia selama 1 tahun kurang lebih. Dan di sana kita balapan dan dituntut untuk mandiri juga, mandiri. Terus apa-apa kita emang di sana dibentuk bukan buat balapan doang sih, buat ke seharian kita seperti apa. Nah sekarang saya turunin di anak didik saya sih. Gitu. Then, what it feel left children going abroad to play motocross? Tapi kalau udah gitu kan cari pengalaman anak. Kalau di rumah terus, kalau misalnya di sini terus, pengalamannya nggak ada. Biarin aja, ibu teh ikhlas. Udah gitu mah gitu. Kalau untuk tim sendiri atau sekolahan balap, Iwan ikut tim terakhir itu 2009, 2008 akhir lah kan. Itu sepulang dari Australia. Sebenarnya sih Iwan masih ada support mau ke New Zealand waktu itu, mau ikutan juga 1 musim. Semua visa udah beres sama manajer di sana, ada Bruce Wilkinson namanya. Cuman Iwan minta untuk pulang dan membentuk sekolah balap dan bikin tim sendiri di 2009. Nah, tujuannya Iwan pengen sharing ke anak-anak Indonesia cara mengendarain motor, dan bukan hanya di motor sih, gimana caranya kita menikmati dan mencintai hobi ini. Karena kalau kita cuma sekedar bisa aja, juara aja, kita tanpa mencintai dan menjiwainya, kita akan cepat bosen sih. Kita juara misalnya ntar pasti cepat pensiunnya. Nah, alhamdulillah kita Iwan sendiri selain itu masih bisa menikmati dan menjiwai di hobi ini. Makanya sampai saat ini masih balapan iya, jadi mentor iya, pelatih, dan bisnis juga jalan sih. Untuk IHMX School sendiri, Iwan Hermawan Motocross School, kita ada 2 fasilitas sirkuit, ada mini supercross, itu buat pembentukan karakter anak, sama latihan jumping, belok, sama untuk belajar main gigi juga timing motor. Kita juga ada yang motocrossnya, yang semi motocross itu buat yang kompetisi. Kita ada di Cembara 2 motocross. Kalau untuk Iwan sendiri, karena saya juga diajarin waktu pertama ke Australia, nah saya terapin juga di sini. Kita pertama mau latihan mau apa nih? Kita mau jago sekedar di motor apa seperti apa? Iwan ngutamain pembalap Iwan yang mau latihan di Iwan, terutama harus punya kepribadian yang baik, sikap, dan kesederhanaan walaupun luar biasa. Tanpa kita siapa nih, kita pembalap atau gimana, nah itu ego seperti itu dikesampingin.
baru ayo kita latihan bareng-bareng sih, karena pada dasarnya kita emang bisa jadi juara, tapi kita juga pasti balik lagi ntar ada masanya kan kalau di motocrossan, ntar ada tiba masanya kita nggak jadi sang juara juga, jadi harus nanamin punya kepribadian yang baik gitu sih yang utama mah, karena saya dibentuk di Australia seperti itu, karena kalau juara doang sikap kita ini kita nggak akan bisa berkembang lama gitu. Many people don't know what Iwan was doing. Now, I will ask Matthias directly. What do you see for Iwan working right now? Of course, for the whole life, the package. You want to be successful, get some young guy training and find that guy that is fast and just need the extra tools to be about the best, and maybe get some rider going up to championship, it's about that, find a rider that is willing to put in the work and have the right tools to be good. So that's about Iwan. He keep pushing. There will be a rider going good in future. That's all about it. And I hope nothing but for success for him for the whole this package. Now, for Ivan, I wish him nothing but success, and I see him as a great friend and a family member for me, and I enjoy spend all my time here. As always, I want to go here every year if I could, but I try to come every single year. So I wish him all success and everything. I've been on places all over the world, but I like Indonesia. It's my favorite place, my favorite people. So I'm totally grateful for everything. I got something to say. Now, what is message from mother to Iwan? Kalau sama orang lain jangan itu gitu. Harus baik, harus banyak teman, banyak saudara, jangan bermusuhan. Kalau di balapan jadi banyak saudara. Sampai sekarang ibunya se-Indonesia udah keriling-keriling ibu ikut. Alhamdulillah ibu teh banyak saudara. Di mana-mana banyak saudara. Ibu teh alhamdulillah punya anak 2 pembalap. Enggak suka minum yang gitu. Tapi kalau waktu misalnya di arena misalnya jadi juara suka dikasih bir-bir gitu. Iwan menolak sama Adi. We want us to student. What do you remember a message from Coach Iwan? A lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. Suka dibayangin harus fokus, jepitan harus ke motor itu harus kuat. Itu jangan lihat belakang. Kalau latihan harus fokus. Kalau belok harus miring, udah gitu kalau misalnya ada lumpur atau air harus kenceng gitu, kalau pelan nanti nyangkut motornya. Saya lebih berkembang di sini daripada di Sumatera, tempat saya sendiri. Lebih ke handling nikungnya, ngerebahin motornya, terus kepercayaan dirinya kan masih kurang kalau aku mah. Harus terus diolah sama Iwan. Sampai sejauh ini aku nyaman banget di sini. Terima kasih banyak buat orang tua saya, bapak, mama sampai detik ini kalau saya balapan selalu hadir sih, selalu ngikutin walaupun dilarang sama saya, cuman selalu bandel pingin ngelihat saya walaupun sekedar hobi. Dan kakak saya Tisna Aprian, tanpa dia saya gak akan bisa jadi pembalap dengan karena seperti detik ini. Ada Adi Aprian Nugraha juga, kakak saya terima kasih. Dan ada Om Sulis juga yang membantu saya di awal 2006. Saya sempat drop balapan dan dia gimana caranya buat saya bangkit, ngasih semangat. Ada almarhum Pak Ambon juga, mekanik saya yang luar biasa, dia bisa dibilang mekanik ataupun mentor yang mengangkat saya bisa menjiwai bawa motor seperti apa, karena saya terbentuk sama beliau gimana bawa motor dengan rasa, dengan menjiwai, dengan beliau almarhum yang saya bisa ngebentuk. Dan para mekanik saya mungkin yang sekarang, kru saya semuanya anak-anak IHMX School, mungkin dia penyemangat saya juga
karena tanpa mereka ya saya kurang semangat juga mungkin ya untuk terus ada di motocross ini. Dan orang-orang yang udah peduli saya, yang selalu support juga, saya terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan saya bisa ngasih yang terbaik buat kalian, dan pokoknya terima kasih banyak pokoknya buat kalian semua guys.